Dua, ada yang masuk kepada bigunah dan ada yang masuk kepada bila guna. Assalamualaikum sahabatillah, salam ukhuwah dari Ummu Al-Fatih. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi bersama saya Desi Ratnasari Ummu Al-Fatih. Seperti biasa, hari ini kita akan belajar tajwid. Nah, tajwid yang akan dipelajari pada hari ini yaitu hukum nun sukun dan tanwin yang kedua. Nah, setelah dipidung bahas idgham. Apa itu idgham? Idgham menurut bahasa yaitu memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Sedangkan menurut istilah, idgham yaitu iltiqa'u harfin sakinin bi harfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan, yang artinya bertemunya huruf sukun dengan huruf yang berharokat sehingga menjadi satu huruf yang ditasydidkan, atau huruf yang pertamanya menjadi sejenis dengan huruf yang kedua. Nah, huruf idgham itu ada 6, yaitu ya, ro, mim, lam, waw, nun. Dikumpulkan dalam kalimat yarmaluna. Nah, tapi dari keenam ini nanti akan dibagi lagi menjadi 2. Ada yang masuk kepada bigunah dan ada yang masuk kepada bila guna. Yang pertama idgham bigunah. Apa itu idgham bigunah? Idgham artinya apa tadi? Memasukkan. Bi artinya dengan. Gunah artinya dengung. Jadi idgham bigunah itu adalah idgham yang disertai dengung. Ya, jadi idghamnya itu membacanya disertai dengung atau idgham bigunah. Itu kenapa disebut idgham bigunah? Karena idghamnya dibacanya dengan disertai dengung. Nah, huruf idgham bigunah ini ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Dikumpulkan dalam kata yanmu. Nah, jadi ketika kita menemukan huruf dalam Al-Quran, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu ini, huruf ya, nun, mim, dan waw ini, maka itu hukum tajwidnya yaitu idgham bigunah atau idgham yang disertai dengung. Nah, ini huruf idgham bigunah ini ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Nah, ketika nun bertemu dengan ya, ketika tanwin bertemu dengan ya, maka ini hukumnya adalah idgham bigunah. Cara membacanya dimasukkan ke huruf yang kedua, kemudian ditahan 2 harokat, kemudian dimasukkan sampai ke hidung. Dirasakannya sampai masuk ke hidung. Kita baca sama-sama. Wa may yatabaddalil kufra, wa may yatabaddalil kufra. Nah, jadi wa may ini sampai ditahan ya. Kemudian wa baraqi yaj'aluna, wa baraqi yaj'aluna. Nah, kuinya ini idgham bigunah. Kemudian lagi nun sukun bertemu dengan huruf nun. Falan nazidakum, falan nazidakum. Nah, ini nun masuk ke dalam nun yang kedua, ditahan 2 harokat, kemudian dirasakan masuk ke hidung. Jangan falan nazidakum. Nah, itu enggak ditahan ya, berarti itu salah. Kemudian yang salah lagi palang nazidakum. Nah, itu salah, yaitu ikhfa. Ini idgham artinya dimasukkan. Falan nazidakum. Nah, membacanya seperti itu. Kemudian lagi tanwin bertemu dengan huruf nun. Wujuhu yawma idzin nadhirah, wujuhu yawma idzin nadhirah. Nah, ini juga sama ya, tadi idgham bigunah karena ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Nah, kemudian ini juga idgham bigunah karena ada tanwin bertemu dengan huruf nun. Kemudian lagi huruf idgham bigunah yang selanjutnya yaitu mim. Contohnya tanwin bertemu dengan mim dan nun sukun bertemu dengan faja'alahum ka'asbim ma'kul,
faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah yang ini ditahan, ini idgham bigunnah. Kemudian mimam mana'a, mimam mana'a. Nah ini mim ini hukum apa? Kemarin pernah dibahas hukum gunnah ya, karena ada mim yang bertasydid. Kemudian ada nun bertemu dengan mim yang bertasydid juga, ini adalah idgham bigunnah karena mim termasuk huruf idgham bigunnah. Kemudian huruf idgham bigunnah ya terakhirnya itu wawu. Jadi ketika nun sukun bertemu wawu, maka ini harus ditahan 2 harokat sampai masuk ke hidung karena ini huruf idgham bigunnah. Contohnya wallahu min waraihim muhit, wallahu min waraihim muhit. Nah miu ini idgham bigunnah. Kemudian sirraw wa alaniyah, sirraw wa alaniyah. Nah hati-hati, ain bukan dari hidung ya, tapi dari tengah tenggorokan. Sirraw, nah habis dari hidung ini idgham langsung ke tengah tenggorokan. Sirraw wa alaniyah. Nah jadi hukum idgham bigunnahnya yaitu tanwin bertemu dengan huruf wawu ya. Jadi huruf idgham bigunnah itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf yang 4 ini atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ini, maka dibacanya adalah idgham bigunnah. Idgham bigunnah juga disebut idgham nakir. Apa itu idgham nakir? Yaitu idghamnya belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena masih menyisakan huruf sebelumnya. Kedua yaitu idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Menurut bahasa, idgham artinya memasukkan, b artinya dengan, la artinya tanpa atau tidak, gunnah artinya dengan. Jadi idgham bila gunnah itu idgham yang tanpa dengung. Sedangkan menurut bahasa, memasukkan huruf nun sukun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya yang 2 yaitu lam, ran, ro tanpa disertai dengung. Ya, jadi huruf idgham bila gunnah ini ada 2 yaitu lam dan juga ro ya. Jadi ketika nanti di Al-Quran kita bertemu dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan juga huruf ro, maka ini hukumnya adalah idgham bila gunnah ya. Jadi dibacanya tanpa dengung. Nah contohnya nun sukun bertemu dengan lam, dimasukkan aja tanpa ditahan. Fa'ilam yusibha, fa'ilam yusibha. Jadi nunnya melebur masuk ke dalam lam. Dan idgham kamil atau sempurna ya. Fa'ilam, jadi nunnya melebur atau menghilang karena masuk ke dalam lam. Fa'ilam yusibha. Kemudian tanwin bertemu dengan lam dan tanwin bertemu dengan lam. Cara membacanya dimasukkan ya. Wailul likulli humazatil lumazah, wailul likulli humazatil lumazah. Nah ini hukumnya idgham bila gunnah. Ini juga idgham bila gunnah, tanwin bertemu dengan huruf lam. Kemudian huruf idgham bila gunnah yang kedua yaitu ro. Nah jika nun sukun bertemu ro atau tanwin bertemu ro, maka hukumnya idgham bila gunnah. Contohnya illa marrahim, illa marrahim. Nah jadi nunnya lebur ya, masuk ke dalam ro. Tidak illa man rohim, tidak ya, tapi melebur ke ro. Illa marrahim. Kemudian fahuwa fi 'ishatir radiyah, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Jadi tanwin bertemu ro. Nah, seperti itu ya. Itu idgham bila gunnah. Baik,
itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita tutup dengan istighfar dan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.